Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Narasati dari kelas 1B jurusan Teknik Informatika angkatan 2022. Pada video ini saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round-robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampuh oleh Bapak Lutfi Syafirullah STMKOM. Langsung saja kita menuju soal ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah soal yang akan kita kerjakan nanti menggunakan algoritma round-robin ya. Soal ini nanti kemudian akan langsung kita isi di sini ya. Nanti tabel ini akan membantu kita untuk mengerjakan analisa round-robin ini. Kita langsung saja teman-teman. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time pada 0 dan burst time-nya 5. Jadi ini akan di proses ini nanti akan kita urutkan berdasarkan arrival time-nya. Jadi meskipun hurufnya itu lebih duluan, kalau misalnya arrival time-nya dia lebih kecil, jadi kita masukkan dulu di tabel. Kayak misal ini D dengan E. D dengan E kan D-nya arrival time-nya itu 5, sedangkan E-nya arrival time-nya 4. Nanti akan kita masukkan ke dalam tabel itu adalah huruf E-nya duluan, karena dia arrival time-nya itu lebih kecil. Dia datang lebih dulu. Jadi yang akan dimasukkan nanti huruf E-nya dulu. Ini karena A-nya 0, kita langsung masukkan di sini berarti A ya. Arrival time-nya 0, burst time-nya 5. Arrival time-nya 0, burst time-nya 5. Selanjutnya B. B arrival time-nya 1, burst time-nya 7. B arrival time-nya 1, burst time-nya 7. Setelah itu C, arrival time-nya 3, burst time-nya 6. Habis itu seperti yang sudah saya bilang tadi, kita E dulu ya teman-teman. Karena E itu lebih dulu datang dibandingkan dengan D. Jadi kita tulis E-nya dulu yang datang. 4, burst time-nya 4. Lalu ada D. D arrival time-nya 5. Burst time-nya 3. Lalu selanjutnya F dengan arrival time 8 dan burst time-nya 5. Nah, lalu ini untuk mengetahui nanti kita berhitungnya sampai berapa, kita tambah. Ternyata ada 30. Setelah itu, tabel ini akan kita gunakan untuk menganalisis round-robin-nya, untuk membantu kita dalam menganalisis round-robin. Nah, setelah kita membuat tabel yang sebelumnya sudah kita buat tadi, kita masuk ke dalam pengerjaan analisa algoritma round-robin ini. Syarat suatu soal yang menggunakan algoritma round-robin bisa dikerjakan adalah ketika ada quantum time-nya. Jadi kalau misal kita disuruh mengerjakan soal menggunakan algoritma round-robin tetapi tidak ada quantum time-nya, maka soal itu tidak bisa dikerjakan. Proses itu tidak bisa dieksekusi. Nah, kebetulan di soal ini sudah ada quantum time-nya. Lalu, urutan proses pengerjaannya adalah berdasarkan arrival time-nya. Jadi, yang datang lebih dulu, yang dikerjakan lebih dulu. Nah, karena dari proses A sampai F ini yang datang lebih dulu, yang paling pertama datang adalah A, maka kita eksekusi A terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa tahu quantum time-nya itu buat apa. Tujuan ada quantum time di sebuah soal itu buat apa. Di sini kan A burst time-nya kan 5. Tapi di sini ada quantum time 4. Jadi, A itu hanya boleh dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu, sebanyak quantum time-nya. Tidak boleh melebihi quantum time-nya. Jadi, meskipun burst time-nya ini 5, tapi di sini quantum time-nya 4, itu tidak boleh dikerjakan sebanyak 5 satuan waktu, tapi hanya boleh dikerjakan sebanyak 4 satuan waktu. Jadi, A dikerjakan sebanyak 4 satuan waktu. A datang di 0,
lalu langsung dikerjakan sebanyak 4 satuan waktu. A. Nah, selanjutnya urutan kedatangan setelah A kan B. Di sini dari waktu 0 ke 4 itu apakah ada proses lain yang datang? Oh, ternyata ada, yaitu proses B, C, dan E. B datang di 1, lalu C datang di 3, dan E datang di 4. Karena E datang di 4 dan A tadi berakhir di 4, jadi kita langsung masukkan saja. A kan tadi sudah dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu. Jadi burst time-nya dikurangi yang tadi dieksekusi. 5 dikurangi 4. Jadi di sini tinggal 1. Dan kemudian di sini ada B, burst time-nya tetap 7 karena belum dieksekusi dan belum diapa-apakan. Habis itu ada C6, burst time-nya 6. Lalu ada E yang baru datang di 4, sebanyak 4 satuan waktu burst time-nya. Di sini. Taruh di sini. Nah, karena tadi kita sudah mengeksekusi A, maka yang selanjutnya akan kita eksekusi adalah yang datang setelah proses A, yaitu proses B. Ya, benar sekali. Kita mengeksekusi proses B sebanyak 4 satuan waktu sesuai dengan quantum time-nya. Ingat ya teman-teman, kita hanya boleh mengeksekusi sebanyak 4 satuan waktu, sebanyak quantum time-nya. Jadi ini dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu. Nah, setelah itu kita lihat lagi di angka 4 sampai di 8 itu apakah ada proses yang datang lagi? Oh, ternyata ada proses D dan proses F. Maka langsung kita masukkan proses D di 5 dan proses F di 8. Di akhir dari eksekusi dari proses B tadi. Makanya langsung kita masukkan. A tadi masih 1 ya. B-nya sudah kita eksekusi sebanyak 4 satuan, makanya 7 dikurangi 4 yaitu 3. 3. C, E, D, dan F-nya masih sama. F yang baru datang di waktu ke-8. Langsung kita masukkan. Nah, karena kita sebelumnya sudah mengeksekusi B, maka yang selanjutnya akan kita eksekusi adalah yang datang setelah proses B, yaitu proses C. Proses C itu burst time-nya 6, tapi kita mempunyai quantum time 4, maka hanya boleh dikerjakan sebanyak 4 satuan waktu. C. Nah, karena sudah tidak ada proses yang datang, maka kita langsung saja mengerjakan yang selanjutnya ya. Karena ini C sudah dikerjakan sebanyak 4 satuan waktu, maka 6 dikurangi 4. Jadi di sini C-nya tinggal 2, yang lainnya tetap sama ya. Lalu langsung kita turunkan di sini. Nah, setelah itu, setelah kita mengeksekusi C, kita lihat yang datang setelah proses C itu proses apa. Kita mengeksekusi proses yang datang setelah proses C. Oh, ternyata yang datang itu proses E, maka kita eksekusi proses E. Nah, kebetulan di sini proses E itu burst time-nya sama dengan quantum time-nya. Jadi di sini proses E dieksekusi, lalu langsung habis. E dieksekusi. Ini tadi yang C itu harusnya warna kuning. Nah, yang E baru warna hijau sebanyak 416. Hijau. Nah, karena E itu langsung habis, berarti E adalah proses yang pertama kali selesai. Di sini saya tambahkan keterangannya ya, 1. 1 berarti dia proses yang pertama kali selesai. Karena proses yang pertama kali selesai E, kita langsung masukkan E ke dalam perhitungan ini ya, teman-teman.
Nah, di sini kan start time-nya itu dimulai eksekusi proses E itu dimulai dari waktu ke-12. Nah, berakhir di waktu ke-16. Di sini turnaround time. Turnaround time itu adalah finish time dikurangi dengan arrival time. Jadi di sini 12 dan waiting time. Waiting time kita lihat itu masuk di waktu keberapa. Ternyata sudah masuk di waktu keempat, tetapi baru dieksekusi di waktu ke-12. Jadi di sini 12 dikurangi 8. Maaf, 12 dikurangi 4, jadi di sini 8. Nah, selanjutnya kita kerjakan adalah D. Karena di sini E-nya itu sudah habis, maka di sini tinggal A, B, C, D, dan F. Di 16. Nah, kita langsung kerjakan D. Ternyata D itu burst time-nya 3. Jadi bisa langsung habis karena dia memenuhi quantum time. Maksud dari memenuhi quantum time itu tidak boleh, burst time-nya tidak boleh lebih dari 4. Jadi kalau misal ada burst time 5, ya, tapi quantum time-nya 4, kita hanya boleh mengerjakan 4. Jadi kalau misal ada burst time yang kurang dari 4, berarti memenuhi. Langsung bisa dihabiskan gitu loh. Nah, di sini D-nya kan 3. Kita langsung eksekusi D. D. 3. Nah, karena D sudah habis, maka dia adalah proses kedua yang selesai setelah E. Kita langsung masukkan. Start time-nya adalah di sini kan 16. Kita tulis 16, habis itu finish time-nya dia berakhir di 19. Nah, seperti yang kata saya tadi, finish time kurangi arrival time adalah turnaround time. Jadi di sini 14 dan waiting time-nya kita lihat D itu sudah masuk di antrian pada waktu keberapa. Ternyata pada waktu kelima dia sudah datang dan dia baru bereksekusi di 16. Jadi 16 dikurangi 5, 11. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Setelah mengeksekusi D, proses yang datang setelah D, kita eksekusi langsung yaitu F. Karena tadi D-nya udah habis, maka tinggal A, B, C, dan F ya teman-teman. Di sini di 19. Nah, karena F-nya 5, kita hanya bisa mengeksekusi sebanyak 4, karena di sini ada quantum time. Ingat ya teman-teman, jangan sampai keliru. F. Kita eksekusi sebanyak 4. 19. F di sini jangan lupa. Nah, karena F-nya baru dieksekusi sebanyak 4, dan di sini ternyata bertanya 5, maka 5 kurangi 4, jadi di sini 1. Kita masukkan langsung ya di 23. Nah, setelah itu, karena ini kan F sudah proses yang terakhir kali masuk dan sudah dikerjakan. Jadi urutannya kita kembali ke awal, yaitu kembali ke A. Ternyata di sini A-nya 1, bisa langsung dikerjain karena dia memenuhi quantum time-nya. A. Nah, A. Kita kerjakan A. Setelah itu A-nya sudah habis. Karena A-nya sudah habis berarti A itu yang ketiga, proses ketiga yang selesai setelah D. Kita langsung masukkan. Start time-nya dia 23, dia mulai dieksekusi di 23 dan akhir dari eksekusinya di 24. Turnaround time-nya itu 24 dikurangi 0 jadi 24. Nah, ini di waiting time-nya kita perlu berhati-hati ketika mengerjakan algoritma Robin.
teman-teman. Karena di round robin ini biasanya ada kasus yang seperti A ini, ada yang dibagi menjadi 2, dan waiting time-nya itu harus dihitung satu-satu. Langsung saja ya, caranya begini. Nah, karena si A ini datang di 0, dan dia langsung dikerjakan, dia nggak nunggu, dia datang dan langsung dikerjakan, berarti waiting time yang pertama ini 0, dan kemudian habis itu dia nunggu lagi setelah dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu, dia nunggu lagi di 4. Dia nunggu lagi di 4 dan baru dieksekusi di 23. Jadi 23 dikurangi 4. Jadi 19. 0 ditambah 19. Jadi waiting time di sini A adalah 19. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi B. Karena A sudah habis, maka tinggal ada BCF ya teman-teman. Kita langsung mengeksekusi B. Sebanyak 3 satuan waktu. Langsung saja. 24 ditambah 3, 27. 27 B. Nah, B. B ternyata dia sudah habis, berarti dia proses keempat yang selesai setelah A. Langsung saja. Nah, B itu dimulai sudah dieksekusi sejak waktu keempat. Jadi di sini 4, tapi dia baru berakhir di waktu ke-27. Nah, makanya turnaround time-nya itu 27 kurangi 1, itu 26. 26. Lalu, di sini waiting time-nya itu seperti tadi ya teman-teman, karena B itu dibagi menjadi 2 bagian, jadi dia dikerjakan 2 kali. Jadi waiting time-nya juga kita harus hitung banyak 2 kali. Nah, B ini kan datangnya di waktu pertama, tapi dia baru dieksekusi di waktu keempat. Jadi 4 dikurangi 1, dia menunggu sebanyak 3 satuan waktu untuk yang pertama. Ditambah 3 ditambah dia si B udah ngantri di waktu ke-8. Tapi dia baru dieksekusi di waktu ke-24. Jadi 24 dikurangi 8 itu 16. Jadi di sini 19. Nah, habis itu kita mengeksekusi, karena ini B sudah habis, jadi tinggal C sama F. Nah, habis B, kan yang datang habis B itu C, jadi kita eksekusi C sebanyak 2 satuan waktu. C. Nah, C ini sudah selesai di 29. Berarti langsung kita masukkan ke dalam tabel. Ini berarti dia proses kelima ya di urutan kelima yang selesai. Nah, C ini kan sudah dieksekusi sejak waktu ke-8, tapi dia baru berakhir di 29. Makanya di ini turnaround time-nya 29 kurangi 3 jadi 26. Nah, waiting time-nya juga karena ini kan dibagi menjadi 2. Ngitungnya sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman. C sudah datang di waktu ketiga, tapi dia baru dieksekusi di waktu ke-8. Jadi 8 kurangi 3 itu 5. Ditambah, nah,
C, dia sudah masuk di antrian pada waktu ke-12, tapi dia baru dieksekusi di waktu ke-27. Jadi 27 kurangi 12, 15. Nah, makanya di sini waiting time-nya 5 tambah 15 kan 20. Lalu selanjutnya yang terakhir kita tinggal mengeksekusi F sebanyak satu satuan waktu. Langsung habis ya teman-teman. F. Nah, F itu sudah dieksekusi. Ini urutan ke-6 ya. F itu sudah dieksekusi pada waktu ke-19. Nah, tapi dia baru selesai di waktu ke-30. 30. Nah, turnaround time-nya makanya 30 kurangi 8, yaitu 22. Nah, habis itu waiting time-nya kita menghitung kayak cara yang sebelumnya. Karena ini si F itu dibagi jadi 2 bagian, dia mengerjakan dieksekusi 2 kali. Nggak langsung selesai. Jadi beda-beda. Pertama, yang F itu baru dieksekusi di waktu ke-19, padahal dia udah datang di waktu ke-8. Jadi 19 kurangi 8, 8. Maaf, 19 kurangi 8 itu 11. Habis itu, dia sudah masuk di antrian pada waktu ke-23, tapi dia baru dieksekusi di waktu ke-29. 29 dikurangi 23, itu 6. Di sini 7. 17. Nah, karena tadi soalnya itu untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time-nya. Jadi di sini average Nah, jadi rata-rata turnaround time-nya adalah 20,4 dan rata-rata waiting time-nya adalah 15,6. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan karena ini di rumusnya cuma sampai G23, sedangkan yang F itu ada di G24, berarti ini G24. Nah, jadi turnaround time-nya itu adalah 20,66667 dan rata-rata waiting time-nya itu 15,6666667. Nah, sampailah kita di penghujung video. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.